Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita kembali belajar firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu saat ini Engkau memberikan kami tubuh yang sehat. Dan kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul dengan orang-orang yang kami kasih dan orang-orang yang mengasihi kami. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena turut campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tanggal 14 ya, semua rakyat di Indonesia yang usianya di atas 17 tahun akan melakukan memilih, ya, ambil bagian memilih wakil rakyat dan pemimpin untuk bangsa Indonesia, yaitu pemilu. Nah, bicara pemilu, ya, paslon mana yang Bapak Ibu pilih nanti? Ya, 1, 2, atau 3? Masing-masing sudah punya jagoannya, termasuk saya punya jagoan dalam paslon itu. Ya. Atau ada yang golput saja. Nah, monggo juga ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, terjadinya pemilu ini saya jadi teringat kepada bangsa Israel. Ya. Bangsa Israel di mana sepanjang mereka keluar dari tanah Mesir menuju dari tanah Mesir, ya. Keluar dari tanah Mesir, Tuhan sendirilah yang memimpin mereka menuju ke tanah Kanaan, maksud saya ya. Waktu itu pemerintahan adalah teokrasi, yaitu Tuhan sendiri yang memimpin bangsa Israel. Meskipun akhirnya ada hakim-hakim yang diturunkan Tuhan. Nah, tetapi pada pagi hari ini kita akan melihat bagaimana sifat karakter orang Israel ini waktu dipimpin sendiri oleh Tuhan, yang fokusnya adalah Tuhan. Ya. Mereka sudah mengalami kebaikan Tuhan, mereka sudah melihat pertolongan Tuhan, mereka sudah merasakan berkat-berkat yang Tuhan nyatakan kepada orang Israel waktu mereka ada dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir. Waktu mereka ada di padang gurun, bagaimana Tuhan menyertai terbukti dengan memberikan tiang awan dan tiang api. Bagaimana Tuhan memelihara mereka dengan memberikan mana dan burung puyuh. Tidakkah kurang kebaikan Tuhan? Tidakkah kurang pemeliharaan dan penjagaan Tuhan? Tetapi itulah bangsa Israel yang kita kenal selama ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, ya. Mereka melihat, kerajaan sana enak dipimpin oleh raja si A. Di sana si B, ya, kerajaan ini dipimpin enak. Mereka mulai ada keinginan, andai kita ini dipimpin oleh seorang raja, enggak lagi Tuhan, enak kita. Ya. Di dalam 1 Samuel 8, dan pada pagi hari ini saya akan memberikan judul yaitu ingat kasihnya. Ayat yang keempat, 1 Samuel 8 ayat keempat bunyinya demikian. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama. Waktu itu Samuel menjadi nabi. Dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa yang lain. Ya. Lalu Samuel menyampaikan itu kepada Tuhan. Ayat yang ke-6. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Kesal Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dan segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukanlah engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka
tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Wah, ini ya, bangsa Israel ini orang gak tahu diri. Sudah ditolong berkali-kali, sudah dipelihara, sudah apalah Tuhan lakukan semua. Masih lihat bangsa sana ada rajanya, kenapa aku enggak? Merengek-rengek kepada Samuel. Bapak Ibu, seandainya kita mengerti perasaan Tuhan, tentu sangat sedih sekali. Sampai dikatakan, bukan kamu yang mereka tolak, aku. Aku yang sudah menjaga mereka, aku yang sudah memelihara mereka, aku yang menuntun mereka. Tiba-tiba aku gak mau sama kamu. Sedih hatinya Tuhan ya. Tapi itulah Tuhan kita, Tuhan yang baik. Ya wis katanya ya. Ayat ke-7, Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Sedih hatinya Tuhan ya. Mereka ingin raja, mereka lupa semua dengan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, jangan sampai dalam hidup kita, apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, apa yang sudah kita kecap dari semua kebaikan Tuhan ya, lalu kita memilih pilihan yang salah. Kita memilih Tuhan yang tidak bisa menolong kita, Tuhan yang punya tangan tetapi tidak bisa memimpin kita, Tuhan yang punya mata tapi tidak bisa melihat kita, Tuhan yang punya kaki tetapi tidak bisa berjalan. Inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel, melepaskan diri dari Tuhan. Dia beribadah kepada ilah lain. Pada saat ini dan pada pagi hari ini, biarlah kita katakan, aku tetap setia kepadamu. Seperti di dalam Ulangan 6 ayat yang keempat, demikian bunyinya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Amin Bapak Ibu. Aku tidak mau lagi menyembah sana, menyembah sini. Bagiku Tuhan itu Esa adanya. Kata saudara kita yang lain, tauhid satu, Esa. Bukan dua, bukan tiga. Satu. Kita pilih Tuhan kita adalah Esa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita berkaca kepada orang Israel supaya apa yang mereka lakukan kepada Tuhan, kita tidak pernah melakukannya itu kepada Tuhan. Karena kita adalah orang-orang, adalah pribadi-pribadi yang tahu berterima kasih. Kita mau ingat kasihnya Tuhan sepanjang umur kita, supaya kita tidak menjadi menjauhkan diri dari Tuhan. Amin. Dengan mengingat kasihnya, dengan mengingat kebaikannya, maka kita bawa hidup kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, saat ini Engkau mengingatkan kami untuk kami tidak melakukan hal-hal atau pilihan-pilihan atau keputusan-keputusan yang salah dalam kehidupan kami. Kami sudah merasakan kebaikan-Mu, kami sudah menikmati kasih sayang-Mu, menikmati berkat-berkat-Mu. Dan biarlah dalam kehidupan kami mengatakan bahwa Tuhan, Engkaulah satu-satunya pribadi dalam kehidupan kami. Tuhan kami adalah Tuhan yang Esa. Oleh karena itu tetapkan hati kami untuk mengikut Engkau, untuk mengiring Engkau Tuhan, sampai kapanpun. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.
Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tetap katakan, Tuhanku adalah Tuhan yang esa. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi.